Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 12 Februari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Setelah menjadi raja, berkatalah Yerobeam dalam hatinya, "Kini mungkin kerajaan ini kembali kepada keluarga Daud." Setelah menjadi raja, berkatalah Yerobeam dalam hatinya, "Kini mungkin kerajaan ini kembali kepada keluarga Daud." Jika bangsa itu tetap pergi mempersembahkan kurban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka pastilah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabeam Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Lalu ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Yerobeam membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan raja sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel. Ia mempersembahkan kurban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Raja Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa saja yang mau ditabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke 7 roti itu, mengucap syukur,
memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Buah dari Bela Rasa. Saudara-saudari terkasih, John Lennon pada suatu waktu pernah berkata, "Ketika saya masih kecil, ibu saya mengatakan kepada saya bahwa kebahagiaan adalah kunci kehidupan. Ketika saya pergi ke sekolah, orang-orang bertanya kepada saya apa yang saya inginkan ketika saya besar nanti. Jawabku adalah kebahagiaan. Mereka mengatakan kepada saya bahwa saya tidak mengerti pertanyaannya. Saya menjawab bahwa mereka tidak mengerti hidup. Hidup yang sungguh berarti adalah ketika kita tidak menutup diri pada masalah kita sendiri. Seperti Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan kepada kita bagaimana sikap berbela rasa dan berbelas kasih kepada banyak orang, bahkan dalam kebutuhan materi mereka. Ia tahu betapa besarnya kekhawatiran kita manusia akan hal-hal yang bersifat materi untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dalam perikop lain, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu, janganlah khawatir dan jangan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai, karena semuanya ini adalah pencarian orang-orang kafir." Kafir adalah mereka yang tidak menaruh iman dan kepercayaan mereka kepada Bapa. Tuhan Yesus tidak khawatir tentang makanannya sendiri atau pakaiannya. Namun demikian, ia berusaha untuk memberikan hal material kepada orang-orang yang mengikutinya. Kasihnya pun tidak berakhir di situ. Tuhan Yesus dengan tulus menghendaki kebaikan terbesar dari setiap orang dalam kerumunan besar itu. Dan karena alasan ini, Tuhan Yesus memberi mereka lebih dari sekedar makanan sementara yang sederhana. Bersama dengan makanan, ia juga memberi mereka karunia iman. Sebab bagaimanapun juga, manusia tidak hidup pada roti saja. Itu semua meringankan beban penderitaan sesamanya dan membuat mereka berbahagia. Saudara-saudari terkasih, oleh karena itu, melalui Injil hari ini, kita belajar seperti Tuhan Yesus untuk membuka mata terhadap kebutuhan orang lain dalam semangat untuk membahagiakan mereka. Dengan mencoba menempatkan diri kita pada posisi orang lain dan bungkam terhadap keinginan kita sendiri, kita bisa menemukan solusi yang dapat kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Sebab buah dari bela rasa adalah sukacita bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon, semoga Engkau memperkuat kami untuk hidup rukun dan saling membantu dalam hidup sehari-hari, sampai kami masuk ke dalam hidup yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.